Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rehatun Mila dari kelas SI 23F dengan NIM 202300500144. Di sini saya akan meresum kuliah umum untuk tugas mata kuliah agama dan etika yang diadakan pada hari Rabu. Judul kuliah umum ini adalah Universitas Action, Item, dan Strategi Goals dan peran tugas mahasiswa dalam konteks Islam rahmatan lil alamin. Yang pematerinya yaitu dari Profesor Abdul Fattah. Untuk resum yang pertama yaitu ada strategi dan arah pengembangan universitas. Universitas Nusa Putra tengah berkembang menjadi kampus swasta bertaraf internasional bekerja sama dengan institusi akademik terakreditasi dari Jerman. Kemudian ada trilogi Nusa Putra yaitu nilai-nilai inti kampus. Kuliah umum menekankan pentingnya 3 pilar cinta dalam trilogi Nusa Putra. Ada cinta kepada Tuhan, cinta kepada orang tua, dan cinta kepada terhadap sesama manusia. Kemudian ada prinsip etika Islam dan filsafat kebenaran. Mahasiswa diarahkan untuk terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan menyaring informasi dengan kritis. Dijelaskan 3 teori kebenaran dalam filsafat Islam. Yang pertama ada pragmatis, ada yang kedua koherensif, dan ketiga performatif. Al-Quran dijadikan rujukan utama dalam menjelaskan misi kenabian sebagai bentuk kasih sayang universal. Kemudian ada tantangan era digital bagi generasi Z. Generasi Z dihadapkan pada identitas yang rentan akibat masifnya teknologi dan AI. Ancaman radikalisme dan relativisme kebenaran menjadi perhatian umum. Mahasiswa diminta untuk tidak menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Kuliah ini bertujuan mencegah infiltrasi ideologi ekstrim dengan mempromosikan wajah Islam yang moderat dan penuh kasih. Kemudian ada peran mahasiswa. Mahasiswa universitas diharapkan berperan dalam 3 dimensi utama. Yang pertama adalah sebagai agen pengetahuan, yaitu menyebarkan ilmu yang didapatkan kepada masyarakat luas. Yang kedua yaitu sebagai agen perubahan, yaitu membuat dampak positif dalam lingkungan sosial. Kemudian yang ketiga, agen kontrol sosial, menjadi penjaga moral dan mengingatkan terhadap perilaku menyimpang. Mahasiswa didorong aktif mencatat, bertanya, berkonsultasi dengan tokoh agama dan organisasi Islam. Kemudian ada konsep Islam rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam yang bisa ditetapkan oleh siapa saja dan di mana saja. Rasulullah SAW memberi contoh kasih sayang terhadap semua makhluk termasuk kepada non-muslim. Kemudian keadilan tanpa pandang bulu, misalnya dalam kasus hukum potong tangan. Menghormati budaya lokal selama tidak bertentangan dengan akidah seperti dalam Piagam Madinah. Kemudian ada moderasi beragama. Disorot pentingnya moderasi beragama yang menjadi program nasional Kementerian Agama dalam 5 tahun terakhir. Terdapat 4 indikator utama moderasi. Yang pertama, komitmen kebangsaan, yang kedua toleransi, dan ketiga anti kekerasan, dan yang keempat sikap sosial. Kemudian ada Islam normatif dan Islam historis. Islam dibagi menjadi 2 pendekatan. Yang pertama ada Islam normatif berdasarkan teks dan ajaran ideal. Kemudian ada Islam historis berdasarkan konteks sosial, budaya, dan sejarah. Kemudian kuliah umum ini memberikan wawasan mendalam kepada mahasiswa tentang peran penting mereka di tengah tantangan global, serta bagaimana nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin menjadi pedoman hidup dalam masyarakat multikultural dalam era digital. Materi ini juga memperkuat jati diri kampus yang berlandaskan pada nilai spiritualitas, kasih sayang, dan moderasi. Itu saja resume kuliah umum dari saya. Semoga apa yang disampaikan diterima untuk memenuhi tugas agama dan etika. Saya Siti Rehatun Mila, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut bukti bahwa saya mengikuti kuliah umum.